Jadi tengah sawah itu memang luar biasa. Besar Gempa itu. getaran. Gempa kuat sekali, ombak naik. Goyangnya tidak berhenti, goyang. Gunung yang itu yang Ilir Mendiri itu, abu debu ini naik semua ke atas. Lari-lari jatuh habis dia goyang, pum angkat naik turun tuh. Yang kalau di sini yang saya pernah ngikut ngangkut mayat itu kita kubur masal. Saya punya kakak ipar satu di rumah, di sini dia punya anak kembar satu mati dengan dia punya mama. Tsunami itu juga orang tidak tahu karena di Aceh tsunami itu berbeda kalau kita di sini bilang oh itu tsunami. Itu orang punya kampung semua itu sisa satu rumah pun tidak ada. Kami sebenarnya dihubungi oleh Palang Merah, baik Palang Merah Indonesia maupun Palang Merah Australia sudah cukup lama, sekitar 5 tahun yang lalu. Mereka bertanya kemungkinan untuk membuat sebuah serial televisi atau film televisi yang mengemas sebuah drama dengan pesan-pesan yang bisa diberikan kepada masyarakat, khususnya untuk mereka yang tinggal di daerah rawan bencana, bagaimana masyarakat bisa mereduksi atau mengurangi resiko sebuah bencana. Film televisi Pesan dari Samudra ini adalah sebuah film yang diharapkan menjadi sebuah film yang selain bercerita tentang sebuah keluarga atau tentang keluarga pada umumnya di Indonesia, tapi juga bicara soal bagaimana kita hidup di sebuah tanah, di sebuah tempat yang pada dasarnya rawan terhadap bencana. Ketika kami sama-sama berembuk tentang kisah atau cerita dari Pesan dari Samudra ini, menurut kami memang cerita tentang keluarga akan sangat mudah untuk bisa dekat dengan penontonnya, dan terutama juga kalau kami melihat berbagai bencana atau bencana apapun yang terjadi, sekecil apapun atau sebesar apapun, nomor satu biasanya yang selalu kita ingat adalah keluarga kita. Kita memikirkan anak kita memikirkan orang tua kita, suami, kakak, adik, dan lain sebagainya. Gila ya. Bisa gue nggak ada sama mereka. Tokoh di dalam film ini sebenarnya tokoh utama di dalam film ini yaitu Nara. Dokter Nara ini sebenarnya sedang mencoba menenangkan dirinya di sebuah tempat, dan pada saat yang sama sebenarnya terjadilah benturan-benturan di dalam pikirannya yang digambarkan melalui shot, melalui gambaran film. Tentu yang paling menyakitkan adalah bahwa kita bisa kehilangan keluarga kita, anggota keluarga, teman baik, kakak, adik, orang tua, bahkan anak. Dan saya pikir kalau kita kemudian mengemas cerita ini tentang sebuah keluarga yang justru tengah dalam keadaan kritis, terpisahkan satu sama lain, kemudian justru karena bencana mereka bisa mensyukuri bahwa mereka akhirnya bersatu kembali, ini bisa mendekatkan kisah ini kepada masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah rawan bencana, bahwa keluarga adalah hal yang terpenting. Kita cuma mampu berusaha untuk terus menjadi yang terbaik tuh. Tapi Nara dan Sakti sudah sering sekali bikin Sam kecewa. Sudah. Kenapa misalnya yang paling sederhana, kenapa kalau di desa ada ketinggian itu, jalan menuju ke ketinggian itu, desa pesisir khususnya itu harus terbuka, jangan sampai ditutup, karena sewaktu-waktu bisa ada apa-apa, kita bisa menyelamatkan diri dengan mendaki bukit itu dan bisa selamat. Aku senang lihat kau berhasil toh.
Yang jadi soal ini, kau mau tutup seluruh tanahmu, termasuk jalan satu-satunya menuju bukit. Dan bagaimana kita menangkap tanda-tanda alam kalau ada sesuatu bencana mau terjadi. Sampai hal-hal yang sederhana tentang bagaimana melindungi diri saat gempa terjadi. Itu semua saya harapkan melalui film ini bisa penonton bisa mendapat pemahaman.